Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kisah nyata dan cukup banyak lagi kisah-kisah nyata tsunami ini. Maka bagi kita yang beriman, kita mengambil iktibar, mengambil pelajaran. Kita ambil pelajaran semuanya. Dan saya ingin sebut 3 cerita lagi pagi ini. Orang terkenal. Yang pertama saya perkenalkan namanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya 'adzamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami, ulama dan umara yang hadir di tengah-tengah kita, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tamu-tamu yang datang dari luar kota, dari Jakarta, Bandung, Surabaya, bahkan seluruh tanah air, juga tamu-tamu kita dari Malaysia yang hadir dan salat subuh di Masjid Raya Baitur Rahman. Penghormatan juga kepada Kiai Haji Abdullah Gimnastian atau Aa Gim yang nanti akan memberi tausiah kepada kita jam 9 pagi di halaman Masjid Raya Baitur Rahman. Mudah-mudahan semua kita bisa hadir. Kedatangan beliau dalam rangka peringatan gempa dan tsunami yang terjadi pas hari ini tanggal 26 bulan terakhir Desember 20 tahun yang silam. Jadi hari ini ulang tahunnya, walaupun harinya berbeda. Karena gempa dan tsunami terjadi hari Ahad. Ini harinya berbeda. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita buka-buka Al-Quran, kita akan dapati 2 ayat tentang tsunami. Yang pertama dalam surat Infitar, wa ilal bihari kaifa sujirat. Satu lagi dalam surat yang lain, wa ilal bihari musrijat. Jadi mirip-mirip. Yang pertama artinya apabila laut meluap, artinya tsunami, naik ke darat air laut. Satu lagi apabila laut dipanaskan. Jadi laut itu, kalau kita pelajari ilmu tentang bumi, di dalam laut itu banyak sekali gunung berapi, dan tiap hari gunung berapi itu meletus besar-besar. Tetapi kenapa tidak nampak ke atas? Karena sudah padam oleh air di dalam laut, karena air laut itu sangat banyak. Tetapi ini sementara. Suatu zaman nanti ketika kiamat,
Jadi meletus gunung dalam laut itu tidak bisa lagi kecil. Jadi laut akan kering dengan panasnya meletus gunung berapi. Lalu laut itu merata seperti darat. Darat dan laut menjadi satu. Itu namanya kiamat. Tetapi sebelum kiamat besar itu, ada kiamat-kiamat kecil yang diberikan oleh Allah SWT, yang menurut kita manusia besar juga, tapi menurut Allah itu kecil. Yang pertama adalah topan dan banjir zaman Nabi Nuh. Semua manusia musnah kecuali 80 orang yang naik kapal Nabi Nuh, anak-anak Nabi Nuh. 40 laki-laki, 40 perempuan. Itu yang selamat. Yang lain musnah semuanya. Kapan terjadi? Di zaman Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh. Berapa ribu tahun antara Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad? Itu 40.000 tahun. 40.000 tahun. Sudah kiamat pertama itu kiamat kecil. Tapi kiamat kecil bukan kiamat besar. Walaupun semua manusia mati kecuali 80 orang yang selamat, semua mati ditelan banjir. Itu juga namanya kiamat kecil di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu nabi keempat, ya. Nabi pertama Nabi Adam. Nabi kedua Nabi Syis. Nabi ketiga Nabi Idris. Nabi Nuh nabi yang keempat. Para ulama menyebutkan itu rasul pertama, ya. Tapi para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan nabi dan rasul pertama Adam, yang kedua Syis, anak Nabi Nuh, anak Nabi Adam, yang ketiga Idris, cucu Nabi Adam, yang keempat Nabi Nuh, keturunan Nabi Adam. Tapi para ulama kebanyakan mengatakan Nabi Adam rasul pertama. Ada ulama berpendapat Nabi Nuh rasul pertama. Wallahu a'lam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, itu banjir yang luar biasa. Seluruh dunia tenggelam, gunung-gunung tenggelam. Ini juga perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan cuma sekitar negeri Nabi Nuh, Suriah dan Mekah, gitu kan? Mekah, Madinah itu tenggelam semua. Tapi ada ulama yang berpendapat seluruh dunia tidak kecuali tenggelam semuanya. Begitu hebat topan dan banjir. Topan itu apa? Topan itu angin yang luar biasa. Juga tambah dengan banjir. Itu di zaman Nabi Nuh. Tetapi 8.000 tahun, ya, terjadi banjir kedua. Itu yang menimpa kaum Sabah. Kaum Sabah itu di Yaman. Di situ ada seorang ratu Bilqis, ya. Nah, nanti kawin dengan Nabi Sulaiman. 2000 tahun, ya, 2000 tahun setelah Ratu Bilqis yang negerinya dipuji oleh Allah, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negeri yang makmur sejahtera dan mendapat ampunan dari Allah. Itu ratu beriman, Ratu Bilqis, hasil dakwah Nabi Sulaiman. Sangat makmur negeri itu. Jadi ada sebuah bendungan raksasa. Ini dalam surat Hud cerita ini. Namanya bendungan Ma'arib. Di kiri kanan ada air 8 juta ton kubik. Bisa dialirkan untuk menanam tanaman-tanaman di sawah-sawah, di kebun-kebun, sehingga tumbuh berbagai macam buah-buahan gratis. Orang bisa lebih karena lebih.
Kita perlu buah apa? Petik, tidak perlu idin-idin karena manusia sedikit, buah-buahan sangat banyak. Kita petik, kita makan macam-macam buah-buahan yang lezat-lezat. Sangat makmur negeri Sabah itu. Tetapi kemudian rakyat negeri Sabah menyembah berhala, meninggalkan Allah, meninggalkan agama, berbuat maksiat di dalam negeri. Apa yang terjadi kemudian? Dalam Al-Quran disebutkan bendungan Ma'arib itu hancur patah. Semua air 80.000 ton menjulang, apa namanya, menghantam kampung-kampung, menghancurkan kota-kota di Sana'a, Yaman Selatan sekarang ini. Hancur semuanya, manusia mati, tidak terhitung jumlahnya. Itu betul-betul azab dari Allah kepada bangsa Sabah karena tidak lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Yaman menjadi kering kerontang, tidak subur lagi. Tumbuhlah pohon-pohon berduri yang pahit rasanya, buah ara, buah berduri, na'udzubillah min dzalik. Ini diabadikan dalam surat Hud oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Dua peristiwa itu kiamat kecil, walaupun manusia banyak yang mati, karena ada kiamat besar, ada gempa besar, zalzalah, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila gempa besar terjadi, itu akan terjadi kiamat nanti. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Keluar apa yang ada dalam kandungan bumi, batu-batu besar, Masya Allah, dalam bumi itu macam-macam benda terbang ke langit kemudian menghantam bumi, semua akan mati. Itu kiamat. Dan kiamat kecil yang mirip dengan itu juga dialami oleh kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut itu menyimpang dari sunatullah. Mereka tidak mencintai sama sejenis, tidak mencintai lawan jenis, tapi mencintai sejenis, homoseksual. Seperti kaum-kaum yang ada sekarang juga. Alhamdulillah di Indonesia dilarang, tapi diam-diam kadang-kadang ada juga. Laki-laki mencintai laki-laki, perempuan mencintai perempuan. Itu kaum Nabi Lut. Nabi Lut itu adalah kemenakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi anak adik Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi kemudian? Seperti itu, Allah mendatangkan gempa yang sangat besar. Semua terbang ke langit, negeri mereka terbang ke langit, kemudian dibalik oleh Allah, dihantam ke bumi, semua penduduk mati. Itulah sekarang itu laut mati namanya. Lautnya saja laut mati. Konon di laut mati itu di Israel, perbatasan dengan Yordania, juga tidak bisa hidup ikan-ikan karena asin sekali. Kalau kita berenang dalam laut itu, kita terapung karena zat garam itu sangat tinggi. Ini musibah-musibah kecil menurut Allah, menurut kita besar. Dan ini yang disebut dalam Al-Quran. Tetapi cukup banyak peristiwa yang tidak disebut dalam Al-Quran. Apalagi setelah Al-Quran tidak turun lagi, Al-Quran sudah sempurna, terjadi kemudian jadi gempa dan tsunami ini bukan hanya di Aceh. Kalau di Jepang berkali-kali, di Eropa juga ada berkali-kali. Tapi gempa dan tsunami Aceh itu yang terbesar abad ini, yang terbesar abad ke-20 ini, luar biasa. Dan kita tahu 300.000 manusia meninggal dunia, belum termasuk yang hilang meninggal juga, ya. Tidak ada di mana, tidak tahu kita, dibawa ke laut kah atau tertanam di kampung-kampung, wallahu a'lam. Di mana-mana
musibah di mana-mana, di depan masjid raya, di mana-mana mayat-mayat luar biasa. Kita bersyukur kepada bangsa-bangsa saudara-saudara kita, baik yang Islam maupun saudara insaniyah, orang kafir datang membantu mengambil mayat-mayat walaupun tidak disalatkan, itu sudah dimaafkan karena darurat. Tidak dimandikan, memang orang meninggal, orang syahid kan tidak perlu mandi karena dianggap semua syahid itu. Jadi tidak disalatkan kadang-kadang, sehingga terjadi berbagai pelajaran kepada kita. Saya ingin mengutip satu kisah nyata. Namanya beliau Syamsuddin. Beliau supir harian Serambi Indonesia, dan yang luar biasa beliau Bilal Masjid Punge Ujung. Beliau Bilal di Masjid Punge Ujung. Waktu terjadi tsunami, beliau dibawa oleh air, tergeletak di Blang Padang, kemudian diambil oleh orang, dimasukkan dalam karung mayat, dipikir sudah meninggal dunia, dibawa ke makam umum di Siron, di Siron itu dekat Jalan Namintang ya, kuburan massal di situ. Ini cerita kisah nyata. Lalu diambil dengan alat itu, diantarkan ke dalam lubang besar itu. Kemudian Allah menghidupkannya kembali. Beliau bersin, terkejutlah orang-orang. Dibuka, ternyata masih hidup. Dibawa ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, dirawat. Beliau sembuh. Kira-kira 2 bulan kemudian beliau datang ke Masjid Raya menjumpai saya. Ustaz Amir, saya Zainuddin. Saya masih hidup, tapi saya sudah meninggal sekali. Saya sangat terharu, memang kawan saya beliau itu. Pak, Bapak, besok pagi saya ceramah di Masjid Raya. Bapak harus hadir di sini. Saya perkenalkan. Itu kalau masih ingat. Saya perkenalkan, dan cukup banyak orang bersedekah kepada beliau. Bersedekah terus. Kemudian diberitahukan kepada saya dapat sedekah 1,5 juta. Terima kasih Ustaz Amir. Saya nangis juga membayangkan beliau. Tapi 2 bulan kemudian beliau datang lagi. Ustaz Amir, bantu saya. Saya ingin berumah tangga lagi dengan seorang, tapi saya tidak ada uang. Saya kebetulan ketua Bazis Serambi Indonesia. Saya bermusyawarah dengan pimpinan Serambi Indonesia, kita bantu Bapak Zainuddin ini untuk maharnya. Dan beliau sekarang ada di Aceh Barat. Itu luar biasa, sudah pernah meninggal, hidup kembali. Tapi biasa disebut dengan mati suri ya. Mati suri. Ini kisah nyata, dan cukup banyak lagi kisah-kisah nyata tsunami ini. Maka bagi kita yang beriman, kita mengambil iktibar, mengambil pelajaran. Kita ambil pelajaran semuanya. Dan saya ingin sebut 3 cerita lagi pagi ini. Orang terkenal. Yang pertama saya perkenalkan, namanya Ibu Rawiyah Banta. Ibu Rawiyah Banta ini mantan anggota DPRK Kota Melia Banda Aceh. Beliau sakit di rumah, tidak bisa bangun. Sudah orang tua, sudah sakit. Tapi beliau tidur di kasur. Jadi rumahnya kan tinggi. Jadi tsunami masuk air ke dalam rumah, dia dinaikkan ke atas, tsunami mundur, dia juga beliau juga diturunkan, selamat. Ini belum ajal.
Yang kedua, guru saya, ulama kita, Tunku Haji Abu Idris Lamnyo. Abu Idris ini ayah Profesor Safwan Idris dan juga ayah dari Ibu Tasnim, istri imam besar kita. Ini beliau sudah tua. Air datang, beliau sedang asyik bermain di belakang rumah. Kemudian air datang, beliau naik pohon kelapa. Naik ke atas pohon kelapa, dipeluk-peluk. Jadi diselamatkan oleh Allah, tidak juga meninggal. Ini cerita yang luar biasa. Ada satu lagi yang cukup menarik menurut saya. Ini imam besar Masjid Lambarus Kep, Tunku Haji Yahya. Ini beliau sangat menarik juga. Beliau juga sakit seperti Ibu Rayah tadi dalam rumah, dinaikkan oleh kasurnya, kemudian diturunkan, selamat juga. Tapi ada seorang lagi, namanya Teku Burhan. Ini abang kandung dari T. Johan, mantan wakil gubernur Aceh ya. Jadi Teku Burhan tinggal di Lamprik. Ketika banjir datang, ketika tsunami naik, beliau juga orang sudah sangat tua, matanya sudah tidak bisa melihat lagi, sudah tua. Tetapi Allah menyelamatkannya. Anak-anaknya semua lari, tapi beliau dilupakan, bukan sengaja. Kalau sedang azab kita lupa istri, lupa anak, lupa orang tua, siapa saja bisa jadi. Dan beliau pun tidak ada yang peduli lagi. Ini cerita beliau sama saya. Akhirnya beliau teringat pohon kelapa di halaman rumahnya. Pohon kelapa itu tidak tinggi, hanya 4 meter. Beliau dengan susah payah naik dan memegang pada daun kelapa. Alhamdulillah pohon kelapa itu tidak tumbang. Beliau juga selamat. Dan cukup banyak cerita-cerita. Semakin asyik kalau kita menggali. Tetapi sudah cukuplah pagi ini. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pemerintah Aceh selalu memperingati gempa dan tsunami ini. Hari ini ada dipusatkan di Luknga, di Lampu Uuk, di Masjid Raya, dengan zikir, puisi tasi, peristiwa tsunami dan dakwah dari Agim. Mudah-mudahan kita bisa hadir nanti semuanya, kita simak, apalagi kita rindu kepada Agim. Sudah cukup lama tidak datang ke Aceh. Hanya sampai di sini. Mudah-mudahan berguna bagi kita semuanya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب
ولذنوب مثل الرمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي الله على نبينا الله صل الله على نبينا اللهم ماجد بالجلال الله الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحق سلطانها الغيبي أنت من يراني ولا أراه يا من يراني ولا أراه انظر بعين الرضا لحالي انظر بعين الرضا لحالي يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي والكوكب الدري الله الله أنت قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل عنا
الله يا عظيم أنت العظيم